Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sel volta. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan saya Dewa Iputu Ingga Yunti Arnani, nomor absen 3. Saya perkenalkan, nama saya Eka Dede Aryawan, nomor absen 6. Perkenalkan, saya Eka Dede Aryanggara, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Kade Ira Maharani Suari Dewi, nomor absen 13. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai prinsip kerja dari sel volta. Sebelum itu, perlu kita ketahui, sel volta merupakan sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Sel volta ditemukan oleh Alessandro Volta. Nah, dalam sel volta terdapat yang namanya jarak volta. Jarak volta ini merupakan urutan logam-logam dari reduktor terkuat hingga reduktor terlemah. Dalam jarak volta dinyatakan semakin ke kiri unsur tersebut, maka semakin mudah mengalami oksidasi dan reduktornya semakin kuat. Sementara sebaliknya, semakin ke kanan unsur tersebut, maka semakin mudah untuk mengalami reduksi dan oksidatornya semakin kuat. Nah, dalam materi kali ini, kelompok kami akan membahas yaitu unsur Fe atau besi dan Cu atau tembaga. Di sini kita memiliki dua tabung yang berisikan larutan FeSO4 dan juga CuSO4. Selanjutnya, logam Fe dimasukkan ke dalam larutan FeSO4 sebagai anoda dan larutan Cu dimasukkan ke dalam tabung CuSO4 sebagai katoda. Untuk mempermudah mengingat katoda dan anoda, kita menggunakan kalpan, yaitu katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif, kalpa. Dan katoda sebagai reduksi atau karet dan anoda sebagai oksidasi atau anods. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu kedua larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam. Jadi, jembatan garam ini merupakan rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jadi, di sini kelompok kami larutan garam yang digunakan atau jembatan garam yang digunakan adalah K2SO4. Nah, yang terakhir, kedua logam ini dihubungkan oleh kawat pengantar melalui voltmeter. Jadi, voltmeter ini merupakan komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, saat semua ini terhubung karena anoda adalah besi, maka logam lebih aktif daripada Cu. Maka akan cenderung melepaskan elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, berikutnya ion Fe2+ akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan menuju ke logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda adanya aliran listrik. Nah, elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga reduksi pun menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Nah, selama proses berlangsung, larutan FeSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan pada CuSO4 akan kekurangan ion positif. Maka oleh karena itu, ion SO42- akan migrasi ke larutan FeSO4 untuk menetralkan muatan Fe2+. Dan ion K+ akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2+ yang telah menjadi atom Cu. Nah, disinilah fungsi dari jembatan garam di sini. Fungsi dari jembatan garam tersebut yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit nantinya
dimana pada logam Fe semakin lama akan semakin tipis dan terkikis. Sedangkan pada logam Cu akan semakin lama akan semakin menebal. Nah, dari reaksi sel anoda dan reaksi sel katoda dihasilkan yaitu Fe ditambah Cu2 menjadi Fe2 ditambah Cu. Jadi saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni potensial sel atau sel. Untuk mencari potensial sel katoda atau sel, kita dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda sama dengan plus 0,34 dikurang minus 0,44 dengan hasil didapatkan plus 0,78 volt. Dengan cara yang kedua, yakni dengan cara menyetarakan dengan Fe menjadi Fe2 ditambah 2 elektron dengan E sama dengan plus 0,44 dengan Cu2 tambah 2 elektron menjadi Cu dengan E sama dengan plus 0,34. Kita dapat mencoret 2 elektron ini, mendapatkan hasil Fe plus Cu2 menjadi Fe2 ditambah Cu. Jadi dari kedua rumus ini kita dapat mendapatkan hasil sel sama dengan plus 0,78 volt. Baik, saya akan melanjutkan yang terakhir, notasi sel. Notasi sel dapat dicari dengan anoda, beda fase larutan dalam ion, jembatan garam, larutan dalam ion, beda fase katoda. Jadi saya mendapatkan Fe beda fase Fe2+, jembatan garam Cu2+, beda fase Cu. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai materi sel volta khususnya pada senyawa Fe dan Cu. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi Santi Santi.